Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo. Selamat berjumpa dengan Yan di sini. Aku sekarang sedang nunggu di dealer mobil, di Lexus dealer. Daripada nganggur, aku ya bikin video ya, ngevlog. Ini coba lihat ini. Beritanya katanya resesi kan, ternyata ini dua CEO ya yang bersaing ini, more than $1 billion dari company ini. Seru juga dibilang resesi. Apanya yang resesi ya, ya memang dunia lagi kacau ya, memang kacau ya. Coba lihat ini tentang perang di Israel dengan Palestina. Ini dia perang di Gaza. Ini mereka mempertanyakan tentang moralitasnya gimana itu ya. Nggak tahu kalau mereka masih mau saling membunuh ya biarkan aja. Nanti kalau sudah capek kan mereka akan berhenti dengan sendirinya. Kalau kita larang, kita pisah-pisah, malah mereka itu nanti nggak seneng mau berantem seperti jagoan gitu kan. Jadi biarkan aja mereka ini saling membunuh. Nanti kalau sudah capek kan berhenti sendiri. Nah, aku sudah baca-baca banyak, ini capek, mataku capek. Aku akan duduk di luar aja ya. Aku akan tunjukkan kalian luarnya seperti apa. Aku sekarang ini sedang berada di ruang tunggu. Ini ruang tunggunya di dealer Lexus. Ini ruang tunggunya seperti ini. Aku sedang berada di ini Lexus dealer. Mobilnya istri sedang apa itu ya, mobilnya istri sedang di inspection terus dengan ganti oli. Nah, coba lihat ini kopi, ini segala macam ini free, gratis semua. Kita tinggal ambil mau bikin teh atau bikin coklat, wedang coklat, ada semua ini. Nah, ini coba lihat tehnya, macam-macam ini tehnya ya. Ini teh, ini yang aku senang ini. Ini adalah teh keningar kayu manis itu. Banyak sekali macamnya tehnya, dikasih susu. Ini kopinya, semuanya gratis ini di sini. Nah, seperti ini. Aku mau duduk di luar sambil cerita-cerita ya. Nah, ini coba lihat seperti ini tempatnya. Nah, malahan kalau kalian ngajak anak-anak ya, di sini ada untuk ruangan untuk anak-anak bermain biar tidak bosen. Jadi biar anaknya nggak rewel gitu. Nah, terus ada akuariumnya juga ada di sini. Nah, kira-kira seperti inilah. Ini showroomnya ada di sini. Nah, coba lihat ini mobil baru semua. Kalian mau lihat mobil baru? Nah, ini Lexus mobilnya seperti ini. Nah, harganya berapa ini? Kalian mau tahu? Nah, ini dia harganya. 46.000, 47.000 harganya. Orang Indonesia kan seneng mobil yang besar-besar seperti ini. Hi. Okay. No, I'm waiting for my car service. Okay, and I just look around. I can take video, right? Absolutely. Thank you very much. Thank you. Ini ada pegawai, ada pegawainya.
Nah, coba ini lihat mobil-mobilnya ya, seperti ini. Nah, ini mobil Grace ini, mobil baru ini Lexus. Sekarang warna merah ini keluar lagi ini ya. Nah, coba lihat, ini modelnya ya Lexus. Iki regane piro iki ya? Nah, jadi daripada nggak ada kerja plonga-plongo, nah ini mobil baru lagi. Ini mau di sini nih. Nah, iki regane piro rek? Diparkir di sini. Ini mobil baru juga. Iki piro iki regane ya? 53.000 ini harganya. Iya, ketok lah. Kalian bisa lihat kan. Nah, itu harganya seperti itu. Dalamnya seperti ini. Nah, manis itu. Istri aku mobilnya ada di sini. Nah, itu resepsionisnya di sana. Nah, ini yang lebih besar ini ya. Ini lebih besar, modelnya lain lagi. Ini kayak mobilnya Pak Bro Presiden Prabowo ini. Ini modelnya yang seri 700 ini Lexus. Regane piro ini ya? Kacanya agak gelap itu. Moga-moga kalian bisa melihatnya ya. Nah, ini mobil presiden ini 121.000 harganya. Wow. Nah, coba lihat isinya seperti ini. Terus itu seperti ini. Ini bagus juga. Sekarang ini mobilnya ya, di depannya banyak yang seperti ini. Grillnya ya. Nah, itu dia. Lexus. Banyak mobil-mobil. Sekarang warna merah itu mulai keluar. Nah, ini yang model 350. Dalamnya seperti itu tuh. Nah, ini showroomnya seperti ini. Namanya Lexus of Chester Spring. Itu namanya itu. Kelihatan kan? Nah, namanya seperti itu. Nah, aku sekarang mau keluar dulu ya. Mau duduk di luar aja, di sini bosen. Nah, ini duduk di luar. Nah, ini ruang tunggunya seperti ini. Aku mau duduk di luar aja. Nah, ini kalau kita baru datang ke sini seperti ini. Kalau kita baru datang, masuknya dari sini, terus kita masuk ke dalam sana. Aku mau duduk di sana aja. Kebetulan ini ya, panas, matahari keluar ya, tapi tidak sumuk. Sumuk itu apa ya? Tidak seperti cepat keringat ya. Panas tapi kering, aku masih bisa tahan. Jadi ya panas, kalau kering aku masih oke lah gitu. Coba dengar ini, ada burung berkicau, bagus sekali. Kalau panas terus kemeringet itu saya yang paling nggak seneng gitu. Nah, aku mau duduk di sini ya. Nah, itu tempat servisnya di sana itu. Seperti itu, Lexus dealer. Nah, itu ini servis. Masuk ke sini servis.
Itu. Nah itu kalian bisa lihat itu ya. Lexus mana itu? Nah itu dia. Bisa lihat kan itu 5 kali mana itu tulisannya Lexus. Oh, di sana itu. Mana ya? Nggak kelihatan tulisannya Lexus. Oke. Nah, oke, aku mau duduk di sini aja. Mau cerita apa ya? Cerita tentang aku adapkan ke sana aja dulu. Biar di sini aja ya. Jadi nah, aku lihatkan di sana sambil ngobrol ya. Nah, jadi kalian bisa melihat orang riwa-riwi. Nah, inilah mungkin aku duduk sebelah mana ya. Biar aja aku duduk di itu mobil-mobil yang lagi diservis. Aku mau hadapkan ke sana aja ya. Seperti ini gedungnya. Aku mau cerita apa? Nah, di video aku yang baru lalu, aku bikin video tentang berapa duit yang kalian perlukan untuk pensiun. Terus rumus-rumus untuk menghitung berapa banyak kita untuk pensiun ya. Baru aku sadar. Oke, aku belum nyapa kalian. Aku sedang duduk di sini ya. Seperti inilah kira-kira. Selamat malam Indonesia ya. Aku lagi duduk-duduk. Nah, aku tidak sadar. Aku bikin video itu bukan mau apa ya? Mungkin banyak yang tersinggung atau bagaimana ya. Karena gimana? Saya hanya menyajikan aja gitu loh. Saya hanya menyajikan dunia ini bukan hanya Indonesia aja. Ada dunia, benua Asia, ada benua Eropa, benua Afrika, ada benua Amerika, benua Eropa, benua Amerika Selatan. Banyak ya, dan banyak kehidupan yang ada di dunia ini. Maka itu aku hanya menyajikan cara hidup di luar Indonesia seperti ini. Mungkin tidak bisa diterapkan di Indonesia, tapi oke-oke aja ya. Mungkin untuk apa ya? Untuk pengetahuan gitu aja. Tapi di Indonesia orang tidak mempunyai pemikiran seperti itu. Itu. Jadi aku baru sadar tentang itu. Terus aku pikir ya, di situ aku bilang kalau kalian ingin hidup berapa ya 10 juta per bulan gitu, itu kalian harus mempunyai investment kira-kira paling tidak 3M kan begitu. Saya cerita di video aku yang lalu kan seperti itu kan. Dan sekarang ini aku baru sadar yang mana banyak loh orang-orang di Indonesia itu yang kerja seumur hidup, jangankan 3M, mau melihat 1M aja. Mungkin mereka tidak bisa melihat 1M di tabungan mereka ya, di bank account mereka. Jangankan 3M, 1M aja. Tidak banyak orang Indonesia yang kerja seumur hidup dan mempunyai tabungan 1M. Tidak banyak orang seperti itu ya. Aku baru sadar itu. Terus aku ngomong seperti itu untuk apa ya? Makanya itu banyak yang komen, kita nggak pernah mikir seperti itu katanya.
nggak kepikiran untuk hari tua gitu. Ya memang benar juga. Ya maaf, saya bukan mau memamer-mamerkan ya. Tidak ada maksud saya seperti itu. Saya hanya ingin menyajikan ini loh kehidupan di negara lain atau di luar Indonesia. Ada yang seperti ini, ada yang lebih sengsara di luar Indonesia, banyak ya. Tapi saya waktu itu cerita ya tentang itulah, pensiun bukan sekedar hidup ya. Maksudnya bisa pensiun dengan nyaman, bukan sekedar hidup saja gitu ya. Kok raiku didelok terus nyepet-nyepeti moto. Kalian ngelihat aku, muka aku terus bosen ya mungkin ya, nyepet-nyepeti moto. Aku baliknya aja ya, biar nah ini kan lebih enak daripada melihat muka saya terus nyepet-nyepeti moto itu apa ya, kurang nyaman lihat muka saya terus kan. Sepet, rasanya sepet itu apa ya, kalau kalian makan kedodong yang nggak manis itu ya, itu sepet. Nah, orang Jawa bilang nyepet-nyepeti moto ya, kayak ngono mbah kayak apa ya. Kurang ajar iki. Dalan itu. Embong se ombo ngarep ndelok niku. Embong se ombo, lapangan se ombo sakmono ya, ratan se ombone sakmono. Raiku diobok-obok, kurang ajar tenan iki ya. Ya apa iku? Mosok ratan se ombo ngono raiku diobok-obok. Sekalian iku kelewat. Lah sing kurang ajar apa iku ya? Sing ngomong sapa? Ya aku dhewe. Sing ngomong ya aku dhewe. Sing ngenyek ya aku dhewe ya. Daripada nggak ada kerjaan, saya pikir saya males bikin video panjang. Akhir-akhir ini saya males ya. Maka itu daripada aku tengok-tengok pelongo-pelongo karepe dhewe, ya aku bikin video ngoceh seperti ini, nanti kan jadi video panjang, jadi kan jadi konten. Lah ini aja sudah ngomong 17 menit loh. Wes sudah ngomong ngalor ngidul ya seperti ini. Nah, juga aku akan mau ngomong sebentar tentang utang-utangan ya. Aku nggak mau terlalu panjang video ini ya. Tentang utang-utangan. Nah, itu dia. Saya paling benci, paling sebel ngutang-utang itu ya. Nah, kenapa? Coba pikir begini. Kenapa kamu ditaruhkan di satu posisi yang kalian harus berbohong? Kalian ditaruhkan di satu tempat, satu posisi yang mana kalian harus berdusta, harus berbohong. Nah itu kurang ajar nggak? Kenapa kita harus ditaruhkan di situ ya, posisi seperti itu? Saya kasih tahu misalnya, saya sendiri ya. Misalkan ada orang mau utang ke saya, akhirnya saya nggak mau ngutangi karena saya tahu kalau saya ngutangi pasti nyelekit, nanti bikin perkara aja dan paling ya nggak dibayar pun mungkin setahun, padahal dia janjinya nanti gajian ini aku bayar ya, sudah sebulan nggak dibayar, 2 bulan nggak dibayar, terus kita ingatkan, kita tagih, dianya yang malah marah-marah. Gimana itu? Nah, maka itu karena itulah aku males utang-utangan, akhirnya teman jadi musuh ya, seperti itu nantinya. Kalau nggak dikasih utang dibilang kitanya yang medit katanya. Lah itu kan duit saya, aku mau ngutangi kamu ya terserah, kalau nggak ya nggak apa-apa kan. Tapi kenapa saya harus berbohong ke kamu? Itu loh, perasaan seperti itu yang aku nggak senang. Karena kita mau diutangi, kita tahu nanti pasti kena tipu kita, terus akhirnya kita harus mencari satu alasan berbohong. Oh, saya nggak punya duit saya baru
dipinjem ini, itu kan bohong. Kenapa kita harus berbohong gara-gara orang yang mau ngutang ini? Nah itulah, kadang-kadang aku kira nggak fair itu ya. Nah itu tadi juga tentang Pak Tony pernah cerita ke aku, kehidupan di Indonesia memang seperti itu. Kalau kita mau menunjukkan kita itu mempunyai uang yang cukup ya, akhirnya ya diutangi orang gitu. Jadi kalau kita melihatkan kita punya mobil mewah gitu ya, atau pakai berlian gitu, menunjukkan kita itu punya duit yang cukup ya, akhirnya tetangga semua ngutang, teman-teman semua pada datang ke kita ngutang duit. Nah, itu dia. Maka itu dia bilang, nggak ada artinya kita mau itu beli berlian, beli mobil mewah, nggak ada artinya karena nanti banyak orang yang datang ngutang, dan celakanya lagi tukang pajak juga ngincer kita. Jadi dia bilang lebih baik udah punya duit disimpan aja, nggak usah beli yang barang mewah nanti malah banyak orang yang datang ngutang gitu. Terus kadang-kadang society ini ya, lingkungan kita tuh kejam sekali ya. Kalau dia datang ke kita mau ngutang, kita tolak. Oke. Terus nanti yang orang lain datang kita tolak. Orang lain datang kita tolak. Yang ngutang kita banyak yang kita tolak. Akhirnya mereka itu membentuk satu geng. Di dalam komunitas kita itu mereka berkumpul, oh iya itu aku mau ngutang dia nggak mau ngasih, yang lain iya itu medit orangnya, aku mau ngutang juga nggak dikasih itu. Jadi semuanya pada ngomongin kita, akhirnya kita itu jadi gunjingan. Apa salahnya kalau kita punya duit nggak mau ngutangi, itu apa salahnya? Kan nggak ada salahnya kan, tapi kita itu jadi gunjingan. Akhirnya komunitas kita itu banyak yang mau ngutang tapi kita tolak semua. Akhirnya mereka semua membenci kita, mengucilkan kita, padahal kita tidak berbuat salah ya, tapi mereka mengucilkan kita. Nah seperti itu, gimana itu ya, logikanya seperti apa? Kita nggak berbuat salah dibenci, oh dibilang medit itu. Nah itu kurang ajarnya ya, seperti itu. Alah. Terus aku putarkan. Nah, sampai di sini dulu ya. Aku nggak mau terlalu panjang video nih, bertele-tele nanti. Itu aku akhiri dulu aja sampai di sini. Pamitan dulu ya. See you. Terima kasih kalian sudah menemani saya dan mendengarkan obrolan saya ini ngalor ngidul seperti biasa, semrawut, morat-marit. Ya apapun, semoga aja menghibur. Sampai bertemu di lain kesempatan mendatang. Aku tidak akan bilang goodbye ya, nggak ada goodbye. Hanya see you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, bye. Terima kasih. Aku akan akhiri ini. Stop dulu. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.